Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faijarul Migdad dengan NIM akhir 257. Pada video kali ini saya akan refleksi diri pada mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Bapak Roland Marsasongko SEMM, yang dimana pada pertemuan kedua kali ini kita membahas mengenai pembuatan keputusan masalah perusahaan dan teori perusahaan dan nilai perusahaan dan laba. Oke, pada pembuatan keputusan masalah dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemilik harus mengidentifikasi masalah, yang dimana pasti identifikasi mengenai masalah yang ada pada manajer, lalu menentukan tujuan apa yang akan dicapai oleh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuan sebuah perusahaan pasti akan mengarah kepada profit ataupun sustainability. Lalu yang ketiga adalah menggali alternatif, yang dimana beberapa pilihan strategi dapat diaplikasikan kepada perusahaan sesuai dengan perusahaan itu bergerak di bidang apa. Lalu yang selanjutnya adalah meminimalisir konsekuensi ataupun memperkirakan konsekuensi yang tepat untuk mengurangi kerugian yang besar yang dapat timbul di perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah memikirkan alternatif terbaik untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi dampak dari kerugian yang ada pada perusahaan. Lalu yang terakhir adalah analisis sensitivitas, yang dimana yaitu menguji keputusan terhadap perubahan asumsi atau keputusan. Masalah ini biasanya dibuat oleh pemimpinan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Akan tetapi dengan sumber daya yang terbatas, dapat menggunakannya dengan efisien dan efektif untuk tujuan perusahaan. Kemudian, perusahaan sendiri adalah sebagai efisiensi kegiatan di pasar dan mengkoordinir beberapa kontrak dari pemilik, pemasok, ataupun manajemen yang ada di dalamnya untuk dapat memaksimalkan atau memperoleh laba, yang dimana ketika perusahaan memperoleh laba yang baik, maka membuat pemilik bisa mengalokasikannya kepada sumber daya yang dibutuhkan dalam perusahaan, seperti biaya gaji, biaya produksi, biaya mesin, dan biaya lainnya, yang akan meningkatkan efisiensi perusahaan, dan sekaligus perusahaan akan dapat bertahan dengan durasi jangka yang panjang. Lalu yang selanjutnya adalah teori perusahaan. Teori perusahaan sendiri ada 4, yaitu transaksi cost teori, yang kedua agensi teori, yang ketiga motivation teori, dan yang terakhir adalah property right teori. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi diri pada pertemuan kedua di mata kuliah Ekonomi Manajerial pada kali ini. Dan saya mohon maaf bila ada kata yang salah dan juga perilaku tutur kata saya yang kurang. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di part-part selanjutnya dalam video refleksi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.